Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niketut Sri Aryani Pendit, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 dengan nomor induk mahasiswa 230029410005. Prodi Agribisnis Tanaman LPTK Universitas Muhammadiyah Jember. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Petang, Bali, kelas 10 program ATPH. Dalam video uji kinerja saya mengambil praktek pembelajaran dengan judul Produksi Tanaman Pertanian secara Konvensional dan Modern. Mata pelajaran dasar-dasar agribisnis tanaman dengan model Project Based Learning atau PJBL. Dan mari kita saksikan videonya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baik. Pada asana. Pangan jali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, anak-anak, kita ketemu lagi hari ini. Tapi sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu agar nanti pada saat pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Coba Sawi, silakan dipimpin doanya ya. Silakan semuanya berdiri. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Silakan. Ya. Terima kasih Sawi. Jadi hari ini kita akan mulai pembelajaran, melanjutkan pembelajaran yang minggu lalu. Kita akan belajar tentang produksi pertanian konvensional dan modern. Tetapi sebelum Ibu lanjut, Ibu akan absen dulu ya. Ya. Siapa ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Ada ya, saya sebutkan satu-satu. Gusti Ngurah Bayu hadir. Made Panji Wijaya, Made Partamajaya, Made Putu Adi Govinda, semua sudah hadir. Kita sekarang sebelum mulai pembelajaran, yuk kita sepakat dulu. Sepakatnya kita, pertama, tidak boleh ada yang keluar masuk kelas selama pembelajaran. Yang kedua, menjaga kebersihan, baik di bawah di bangku kalian. Kemudian, respect each other, artinya menghargai kita semua, Bu Guru di depan dan teman-teman kalian. Ya, itu kesepakatan kita bersama. Kita sepakat? Baik, saya akan mulai pembelajaran hari ini dengan judul Produksi Pertanian secara Konvensional dan Modern. Jadi ini masih hubungannya dengan dasar-dasar agribisnis tanaman. Siapa yang tahu tentang pertanian? Jadi di Indonesia itu, terutama di Bali, kita ada pertanian yang terkenal. Jadi pertanian itu ada sistem konvensional, sistem modern, dan urban farming. Jadi di sini masing-masing sistem pertanian itu yang konvensional seperti yang ada sekarang ini, petani-petani padi yang menanam padi itu mereka biasanya pakai sistem konvensional. Konvensional itu artinya bagaimana apa yang mereka olah di sawah itu menghasilkan yang tinggi. Jadi mereka tidak akan mempedulikan apakah apa yang mereka tanam, tanahnya nanti bagaimana. Yang penting di akhir mereka mendapat hasil yang tinggi. Jadi itu yang konvensional, mereka tidak berpikir untuk ke depan, mereka memakai pupuk organik yang dari bahan kimia yang nanti akan berdampak pada tanah tersebut untuk jauh ke depan nanti. Kemudian mereka
memanfaatkan teknologi modern, pupuk itu udah teknologi modern ya, pupuk, pestisida, kemudian kimia sintetis dosis tinggi dengan tanpa atau sedikit input pupuk organik. Jadi itu pertanian konvensional. Petani zaman dulu dengan kondisi yang sekarang dengan ekonomi, jadi bagaimana mereka bisa mendapatkan hasil semaksimal mungkin tanpa memperhatikan akibat untuk kedepannya nanti dengan pemakaian pestisida yang tinggi, pemakaian pupuk kimia dosis tinggi, itu kedepannya nanti berakibat pada tanah yang dipakai untuk menanam. Kayak itu yang pertanian konvensional. Kemudian pertanian modern, coba Tuni bisa dibacakan untuk teman-temannya juga yang nomor 2. Oke, pertanian modern. Nah, pada dasarnya pertanian modern adalah usaha pertanian yang memanfaatkan teknologi terbaru yang sesuai dengan agroekologi dan sosial ekonomi petani, produktif, efisien, dan menguntungkan petani. Bagus, terima kasih ya. Jadi pertanian modern pada dasarnya adalah usaha pertanian yang memanfaatkan teknologi terbaru yang sesuai dengan agroekologi. Jadi agroekologi itu artinya mereka sudah memperhatikan ekologi. Ekologi itu sistem pertanian, bagaimana nanti tanahnya, bagaimana nanti kedepannya, apakah tanah itu akan berubah menjadi tidak bagus lagi untuk tanaman kalau dalam pemakaian pupuk pestisida dalam jangka waktu lama. Jadi petani modern sudah memperhatikan hal-hal tersebut. Jadi mereka sudah mulai bagaimana memperhatikan ekologinya, lingkungannya, bagaimana mereka memproduksi tanaman, pertanian agar tidak merusak ekologi, tidak merusak lingkungan, kemudian masih tetap mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian tersebut. Jadi itu konvensional dan modern. Yang modern ini sudah mulai memakai yang organik, mengurangi pemakaian pupuk, pestisida, dan ya memperhatikan ekologi. Nah, yang terakhir yang nanti akan kita praktekkan di lapangan adalah tentang urban farming. Jadi urban itu daerah perkotaan, pertanian di perkotaan. Seperti kita sekarang ini ada di sekolah, itu juga bisa kita create urban farming. Di sini urban farming artinya cara bertani dengan mengoptimalkan lahan yang dimiliki atau intensifikasi pertanian. Jadi kalau di sekolah ini kan lahannya sempit, tapi bisa kok kita meng-create sesuatu di situ. Caranya gimana? Kita memakai lahan-lahan kosong di samping ini, kita bisa menanam di dalam polybag, kita bisa menanam sayur, kita bisa menanam tomat, kita bisa menanam bunga dan lain-lain. Yang jelas bagaimana kita memanfaatkan area yang kita ada bisa untuk menjadi lahan pertanian. Itu namanya urban farming. Oke, sampai saat ini ada yang mau ditanyakan? Masing-masing kelompok, kalian bisa berdiskusi tentang apa tadi yang disampaikan di papan, ya. Kalian bisa berdiskusi sambil menjawab dan membuat kesimpulan dari apa yang kita pelajari tadi. Kalian bisa diskusikan dan pelajari yang tadi. Kalian bisa melakukan studi literatur. Nah, ini bisa dianggap sebagai literatur. Kalian juga bisa mencari informasi melalui internet. Bukan hanya dari studi literatur aja, tapi juga dari internet, dari Google. Kalian bisa cari
semua informasi dari sana ya untuk menjawab lembar kerja ini. Bisa dipahami apa saja, bisa dijawab, bisa mencari kesimpulan, bisa ya. Nanti terakhir kesimpulannya. Kalian dikolek dulu informasinya, apa saja dari studi literatur, dari Google juga kalian bisa pakai perangkatnya. Ya, cari di Google boleh. Nah, anak-anak, agar pelajaran kita hari ini tidak terlalu serius ya, Ibu mulai kita isi dengan ice breaking, ya. Mulai dari Tuni, kita ice breaking dengan kepala dan ekor. Apa yang ada di kepala kalian, spontan, kalian sampaikan. Teman yang di sini, suara keras, jawab ekornya. Oke ya, Tuni mulai. Ular. Roti. Ikan. Nanas. Sapi. Iguana. Good. Ayam. Marimas. Next. Sepatu. Udang. Oke, good. Masuk. Gimana anak-anak, sudah melek sekarang? Oke, kita lanjut lagi. Kita tepuk tangan buat kita semua. Nah, sekarang sudah lebih semangat lagi. Ayo kita lanjut. Nah, anak-anak, jadi sudah ada satu kelompok teman kalian yang maju di depan, bisa diperhatikan. Kalian boleh diskusi lagi, dan kelompok yang di depan bersiap untuk menjawab pertanyaan dan diskusi kembali ya. Silakan dipaparkan apa yang sudah dipelajari tadi. Panganjali. Om Swastiastu. Baik teman-teman semuanya, selamat siang. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Baik, jadi di pertanian konvensional, produksi tanaman yang dilakukan itu secara manual dan memanfaatkan pupuk dan pestisida yang tinggi. Kemudian nama tanaman yang diproduksi itu contohnya itu padi. Lalu peralatan yang digunakan itu seperti kerbau, sapi, cangkul, sabit, dan tenaga manusia. Kemudian keuntungannya yaitu hasil produksi yang lebih tinggi dan kerugiannya itu produktivitas tanah menurun. Nah, pertanian perkotaan urban farming itu tidak konvensional, tidak bersifat konvensional. Selanjutnya kesimpulannya akan dibahas oleh teman saya. Jadi kesimpulan yang kelompok kami peroleh dari materi tentang pertanian modern dan pertanian konvensional, yaitu yang pertama, pertanian konvensional itu di mana tidak memperhatikan yang namanya kelangsungan dari lingkungan tempat di mana terjadinya pertanian tersebut. Misalnya tanah yang digunakan untuk bertani itu tidak diperhitungkan apakah akan dapat lagi dimanfaatkan sebagai media tanam untuk tanaman-tanaman selanjutnya. Sedangkan kalau di pertanian modern itu tanah yang digunakan untuk menjadi media tanam itu diperhitungkan apakah akan dapat digunakan pada musim selanjutnya untuk melakukan proses penanaman agar di mana hasil dari pertanian tersebut dapat atau maksimal. Kalau misalnya tanah itu tidak dapat atau produktivitasnya itu tidak maksimal, itu akan mempengaruhi hasil dari panen. Misalnya kalau misalnya kita menanam sesuatu yang berbuah, mungkin hasil buahnya itu tidak maksimal, mungkin kurang manis, bentuknya enggak semaksimal buah yang ditanam di media tanam yang memang produktivitasnya masih tinggi. Mungkin itu dari kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan. Apa bisa dimengerti? Nah, itu kelompok 1 bagus sekali pemaparannya dan sangat memahami apa yang tadi dipelajari. Dan satu pertanyaan, bagaimana dengan urban farming? Apakah urban farming bisa kita lakukan atau bisa kita implementasikan di sekolah? Untuk urban farming atau yang bisa Pertanian kita di sebut perkotaan. pertanian yang memanfaatkan lahan yang sempit itu tentu saja bisa dimanfaatkan di sekolah. Nah,
penerapan dari urban farming ini bisa kita terapkan karena sangat bermanfaat bagi kita sebagai siswa. Misalnya kalau kita jenuh atau ada jam kosong biasanya di sekolah, kita bisa manfaatkan untuk meluangkan waktu mengurus pertanian urban farming ini. Nah, misalnya kalau kita jam kos, kita menanam sesuatu. Nah, kita bisa tuh nyiram, melakukan pemupukan atau pengecekan tanaman lebih lanjut. Nah, itu juga termasuk refreshing bagi kita ketika kita mengalami kejenuhan saat belajar. Itu bisa menjadi anti stres. Kalau di sekolah sudah belajarnya berat, dengan bercocok tanam kita bisa mendapat energi baru, kita bisa refresh. Jadi otak kita bisa lebih lebih refresh lagi. Kita bisa kemudian menerima atau menggali ide-ide baru dan melihat tanaman itu tumbuh di sekitar kita, apalagi sampai berbunga, sampai berbuah, pasti akan menyenangkan sekali. Dan menyenangkan itu, happy itu akan berimbas juga ke kegiatan kita sehari-hari. Kalau kita tidak stres, kalau kita tidak emosi, kalau kita tidak tertekan, jadi dengan datang ke kebun, mengolah sesuatu yang ada di sekolah, itu akan bisa meringankan beban kita di sekolah. Oke, baik, terima kasih. Grup 1, kelompok 1, pemaparannya sangat bagus, bisa kembali ke tempat. Oke, terima kasih kelompok 1. Give applause. Oke. Baik teman-teman semuanya, sekiranya sekian hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ya, di depan kita bisa lihat. Tadi kita ada 3 hal dalam pertanian. Apa saja? Pertanian konvensional, modern, good. Ya, nah di sini kalian bisa lihat contohnya. Pertanian konvensional. Itu ibu yang pakai topi. Jadi mereka masih memakai pupuk, pestisida, dan mereka melakukan itu dengan manual. Dengan sistem manual, dengan kimia yang tinggi, dengan pestisida yang kimianya tinggi juga, dan itu lama-lama akan berpengaruh ke tanah, dan lama-lama sekian puluh tahun lagi tanah itu tidak akan bisa subur lagi dan tidak akan bisa memberi hasil yang maksimal. Dan itu petani konvensional mereka tidak ada berpikir tentang itu. Nah, kemudian zaman beralih menjadi beberapa petani sudah berpikiran modern, mereka sudah memakai sistem yang modern dengan pakai alat, jadi tidak menguras tenaga lagi. Mereka pakai alat, mereka mengurangi pestisida, sudah mulai berpikir tentang organik. Jadi mereka sudah berpikir bagaimana tanah yang mereka kelola untuk pertanian masih tetap menghasilkan hasil yang tinggi, tetapi tanah itu sebagai bahan pokok dasar akan tetap bisa menghasilkan yang maksimal dalam jangka waktu panjang. Sampai kalian nanti besar, kalian juga sudah dewasa berkeluarga, tanah itu masih tetap subur, tanah itu masih bisa tetap menghasilkan yang maksimal. Nah, kemudian urban farming, ini orang-orang di perkotaan, mereka berpikir, aduh tempatnya sempit, aduh rumah saya segini aja, tapi mereka membeli ke pasar dengan hasil yang penuh dengan bahan kimia, penuh dengan pestisida. Mereka pasti akan berpikir untuk membeli bahan hasil pertanian tersebut. Jadi di urban farming pun di skala rumah tangga di perkotaan mereka bisa melakukan ketahanan pangan dengan urban farming dengan memanfaatkan lahan mereka yang ada, emperan rumah mereka yang kecil itu mereka bisa tanemin dan bisa menghasilkan hasil pertanian. Oke, cukup sampai di sini. Kita lanjut. Kita nonton video sebentar yuk. Dalam beberapa tahun terakhir, tren urban farming kian diminati oleh masyarakat yang tinggal di kota besar.
Awalnya, konsep berkebun di lahan terbatas ini hanyalah sebatas inisiasi dari segelintir komunitas pecinta lingkungan yang bergerak secara mandiri. Kemudian, urban farming pun berkembang secara masif, menjelma menjadi tren gaya hidup urban. Oke, next. Yang ini udah selesai ya, urban farming. Ada yang ditanyakan? Menarik kan urban farming itu? Dari sarana produksi yang konvensional, pancausaha tani, dan input dari luar yang sangat tinggi. Sedangkan yang organik, optimalisasi potensial lokal dengan input luar rendah. Jadi yang luar itu yang itu pestisida dan lain-lain. Kalau organik, yang di dalamnya itu yang tinggi tanpa pestisida. Kemudian pengambilan keputusan konvensional didasarkan atas petunjuk orang luar. Ini mestinya seperti dinas pertanian dan lain-lain itu ada sistemnya. Sedangkan yang organik itu boleh mandiri. Seperti itu. Petani konvensional itu ketergantungan, jadi dia tergantung dengan apa yang diatur oleh pekaseh gitu ya kalau di sawah itu. Jadi ada ini, sedang organik ya udah petani mandiri. Pengetahuan lokal konvensional diabaikan, yang organik pengetahuan lokal adalah yang diutamakan. Konvensional itu contohnya apa? Nanam apa yang konvensional? Good, padi yang di sawah itu. Petani kan pasti sawah, hamparan sawah itu semua ditanemin sama padi. Dan padi itu di sawah itu diatur sama apa? Kan ada ininya di sawah tuh, apa namanya? Timnya gitu kayak pekaseh dan lain-lain itu semua diatur sama pekaseh yang ngatur irigasi. Kalau di Tabanan itu yang museum Subak, siapa yang udah pernah ke sana? Belum pernah ya. Sekarang lagi direnovasi, mungkin nanti bisa ke sana. Jadi di situ dijelaskan bagaimana sistem Subak itu. Nah, di sana masih pakai konvensional. Mereka diatur oleh satu organisasi yang namanya Subak. Jadi pemakaian pupuk, pemakaian pestisida itu diatur. Ini sekarang untuk produksi ini pakai bibit padi yang ini, pakai pupuk yang ini, semua diatur. Nah, kalau yang organik atau yang modern itu lebih bersifat mandiri. Ada tumpang sarinya, jadi tidak hanya menanam padi saja, bisa ditumpang sari sama apa? Singkong, apalagi sayuran, bisa juga dengan apa? Ikan. Melihara ikan, sistem apa namanya? Aqua ya itu pokoknya ditumpang sarikan, ada ikannya, ada tanaman sayur dan lain-lain. Itu yang organik. Ada yang bisa bantu membacakan pertanian organik, kelebihannya? Coba dibaca. Jadi kelebihan dari pertanian organik itu yang pertama itu biaya usaha tani rendah karena menggunakan sarana produksi rendah. Yang kedua, pendapatan petani meningkat karena produksi tinggi biaya rendah. Yang ketiga itu lingkungan sehat dan seimbang karena mengutamakan keseimbangan ekosistem di lapangan. Dan yang terakhir, petani bebas menentukan pola tanam dan pengelolaan pertanian. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ada banyak sekali kelebihan dari sistem pertanian modern dengan memakai sistem organik. Dari segi biayanya lebih rendah karena tidak perlu membeli rabuk dengan harga tinggi, tidak perlu membeli pestisida dengan harga tinggi, cukup dengan organic things itu ya, yang organik yang tidak memerlukan biaya tinggi. Kemudian pendapatan otomatis akan bertambah karena hasil pertanian organik itu harganya lebih mahal loh dari pertanian yang biasa, hasil pertanian biasa. Kemudian lingkungan lebih sehat dan seimbang karena mengutamakan keseimbangan ekosistem. Jadi yang dipakai kan yang organik, yang untuk membasmi hama itu cukup dengan
cabai, bawang putih, campur air, sudah disemprot. Hama-hama putih itu bisa hilang. Kemudian petani bebas menentukan pola tanam. Jadi mereka bisa mau nanam apa aja, tidak memandang, tidak menunggu aturan gitu ya. Sistem harus menanam ini, semua nanam padi. Jadi petani bebas menentukan mau menanam apa saja. Pola tanam, pengelolaan pertanian ada di tangan mereka. Jadi kalian bisa membandingkan antara pertanian konvensional, modern, dan urban farming. Bagaimana tadi kalian melihat videonya? Menarik tidak? Tidak membosankan kan? Habis ini kita akan langsung ke project, ke lapangan. Kita akan latihan mencoba urban farming. Kita akan mencoba melakukan sesuatu, menanam sesuatu di tempat percobaan nanti. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar di kelas. Kita akan mempraktekkan sistem pertanian. Yang kita ambil adalah tentang urban farming. Karena kita ini di sekolah, kita manfaatkan emper sekolah yang bisa kita manfaatkan dengan maksimal dengan diisi tanaman hias, tanaman buah, dan lain-lain. Dan pertama yang akan kita lakukan, kalian dalam kelompok masing-masing membagi kelasnya. Kita dari buat pembibitan dulu, bibitnya dengan tanah, medianya kita taruh di sini. Kemudian nanti bahan-bahan tanaman yang sudah jadi bisa kita atur, kita taruh di emper tadi. Kita jadikan sekolah kita sebagai urban farming. Ya, siap? Oke, good job. Jadi silakan kalian ambil masing-masing kelompok. Kelompok 1 bisa ambil tanaman marigoldnya, tanaman gemitirnya. Kita atur di emper itu, yang lainnya bisa mulai mengatur, membuat bahan bibit, dan ada yang memindahkan bibit yang sudah jadi ke dalam polybag. Ya, oke, silakan bubar, kita ambil bahannya masing-masing. Oke, nah anak-anak, kita lihat di sini sekarang, kita saksikan bersama bagaimana kita mengolah lahan sempit emper sekolah kita sebagai tempat untuk pertanian. Yang ini adalah tanaman marigold, tanaman gemitir bahasa Balinya, dan kita ada tanaman cabai dan tanaman tomat yang sudah mulai tumbuh, yang kita bisa selalu praktekkan, kita selalu amati bagaimana pertumbuhannya sampai nanti benar-benar bisa menghasilkan sesuatu. Tomatnya bisa jadi berbuah, sampai berbuah, cabainya juga bisa sampai berbuah. Ya,
Sampai di sini kegiatan lapangan kita. Mudah-mudahan urban farming kita yang kita adakan di sekolah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita kembali ke kelas masing-masing ya, kita lanjutkan pelajaran hari ini, melanjutkan apa yang sudah kita pelajari. Yuk kita kembali ke kelas. Nah, anak-anak, kita belajar tentang apa tadi? Coba. Pertanian. Pertanian secara apa? Konvensional, modern, dan urban farming. Nah, dari apa yang sudah kalian pelajari, kita tadi juga sudah ke lapangan, sudah mengerjakan post test. Apakah ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang kita pelajarin tadi? Mungkin Tuni bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari tadi? Jadi menurut saya setelah kita melakukan proses pembelajaran baik secara materi kemudian ke project, nah kalau dari segi materi kita udah mengerti gimana sih dasar-dasar dari pertanian itu sendiri. Menurut saya sendiri sih terkesan oh gampang bedanya gini. Tapi setelah melakukan di kenyataannya itu ternyata agak ribet gitu. Kalau tadi kita perlu tenaga tentunya, terus konsentrasi perlu. Kemudian kita harus nentuin gimana sih cara menanam yang baik agar tanaman itu dapat tumbuh dengan baik. Misalnya kita nggak boleh nanam tanaman itu terlalu dekat karena nantinya akan menghalangi tanaman itu untuk tumbuh. Bagus sekali, itu nih sudah bisa menyimpulkan, sudah bisa memahami apa yang sudah kita pelajari tadi. Jadi apakah ada kendala dihadapi pada saat belajar di kelas dan di lapangan tadi? Menurut saya ada kendala, yaitu tentang antara teori dan praktek. Teorinya tuh yang di kelas tuh tidak sesuai apa yang kita praktekkan di lapangan. Tidak sesuainya seperti apa misalnya? Ada kesulitan saat praktek. Tapi pada saat praktek kemudian kita kembali ke kelas, kita bisa perbaiki apa yang ada di lapangan. Nanti pada saat percobaan lagi, pada saat melakukan praktek lapangan lagi, kita bisa benahi, kita bisa perbaiki lagi. Ya? Baik, terima kasih anak-anak. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jadi sebagai penutup, Sawi bisa ditutup dengan penutup seperti biasa ya. Jadi semuanya dimohon untuk berdiri. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, angka baiknya kita tutup dengan doa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Pramo Santi. Om Santi 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 Om.